nih, Bapak Ibu. Jadi, maka dari itu, malam ini kita akan belajar strategi cepat menentukan harga jual, ideal yang dengan pendekatan yang dipaparkan oleh pemateri kita Bapak Ibu, yang pasti dijamin seru dan nggak bikin ngantuk. Tapi sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri nih Bapak Ibu. Saya adalah Marcella Bertambunan, biasa dipanggil Sela, yang akan menemani Bapak Ibu sekalian pada hari ini dan pada malam hari ini. Oke, sebelum itu saya ingin tahu nih Bapak Ibu yang ada di peserta yang ada di komunitas BBBD yang hadir pada malam hari ini, dari mana aja nih Bapak Ibu sekalian? Boleh mungkin tulis di kolom chat Bapak Ibu, saya nama dari kota mana nih yang hadir pada malam hari ini, karena saya percaya komunitas BBB itu hadir dari berbagai daerah dan bukan hanya dari Surabaya. Mana tahu kita berjumpa gitu ya Bapak Ibu di sini, saya yang berasal dari Batam juga ada yang dari Batam mungkin, atau ada yang berasal dari Medan juga mungkin Bapak Ibu. Surabaya hadir, wah Surabaya memang luar biasa. Surabaya, apakah dari Surabaya semua ini Bapak Ibu? Saya rasa tidak ya. Ada yang dari, oh Ngawi, ada yang dari Ngawi. Jakarta hadir, wah luar biasa. Keren, 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 keren. Antusiasnya luar biasa. Surabaya, kebanyakan dari Surabaya ya Bapak Ibu ya. Oke, tanpa berlama-lama, malam ini kita akan belajar bareng lagi bersama dua pemateri kita yang luar biasa yang sudah malang melintang di dunia bisnis ya Bapak Ibu. Saya akan membacakan profilnya dan jangan sampai ketinggalan karena siapa sih yang sebenarnya yang akan memaparkan materi atau yang memberikan ilmu pada malam hari ini kepada kita gitu. Yang pertama ada profil materi dari Bapak Budi Wibowo. Beliau adalah founder dan pembina BBB Indonesia yang komunitasnya juga sudah membina ribuan UMKM naik kelas. Wah, luar biasa. Beliau juga merupakan ketua umum APL 51 atau Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia. Juga beliau merupakan ketua Forum Udang Indonesia, ketua Federasi Asosiasi Perikanan Indonesia yang tadi saya sebutkan, serta Indonesia representatif dari berbagai perusahaan internasional asal Korea dan Taiwan. Wah, keren banget, Pak. Saya sampai tercengang. Juga merupakan dosen luar biasa entrepreneur nih di Universitas Ciputra. Jikalau ada Bapak Ibu yang memiliki mahasiswa berasal dari Universitas Ciputra, mungkin ini bisa kenal, bisa pasti tahu Bapak ini siapa gitu. Dan juga merupakan penulis buku-buku bestseller seperti judulnya Jangan Menjual Jika Tidak Tahu Ilmunya. Juga menembus pasar ekspor, siapa takut, tanda tanya, dibenci tapi dirindu, sukses sebagai perantara, sukses hidup sehari-hari dengan 50 taktik negosiasi. Banyak ya bukunya, keren-keren. Mungkin saya akan membaca kali ya nanti suatu saat nanti dari salah satu buku yang saya sebutkan judulnya ini. Luar biasa banget ya Bapak Ibu pemateri kita pada yang pertama ini. Jadi malam ini kita akan belajar langsung dari salah satu praktisi dan mentor UMKM terbaik di Indonesia. Serta saya juga akan membacakan profil pemateri yang kedua nih, yaitu Bapak Bagus Wahyu Perdana. Uh, Beliau adalah CEO Pasar Induk Online, sekaligus juga founder Dapurni Indonesia dan sekretaris pusat BBB Indonesia, serta merupakan praktisi online sejak 2007 yang artinya sebelum ada Shopee, Tokopedia, bahkan sebelum ada Instagram, jualan yang ramai-ramai di online shop juga beliau sudah berkecimpung di dunia digital nih. Jadi kalau bicara soal harga di era digital zaman sekarang, beliau ini ahlinya banget nih Bapak Ibu. Jadi semakin menarik kita ingin mengetahuinya. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang muda, energik, tapi pengalamannya sudah senior banget di dunia bisnis. Tanpa berlama-lama, mungkin ya Bapak Ibu, di sini sudah ada dua mentor spesial. Tadi saya juga sudah melihat Bapak Budi sudah hadir, gitu. Dan dari satu sisinya lagi yaitu sisi bisnis online dan pasar digital dari Pak Bagus atau Mas Bagus. Lengkap bukan? Sekarang saya pastikan dulu apakah Bapak Budi Wibowo dan Bapak Bagus Wahyu Perdana sudah hadir di dalam pertemuan Zoom kita pada hari ini. Siap, siap. Oke, terima kasih Pak atas konfirmasinya. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai sesi pertama ya Bapak Ibu. Saya persilakan kepada Bapak Budi Wibowo untuk menyampaikan materi harga pokok produksi sesi pertama. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak Marcella. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar dengan jelas Bapak Ibu. Ya. Screen share-nya juga ada ya. Oke, selamat malam semuanya. Ini ya, saya sebut satu persatu.
Oke, jadi saya sesuai dengan permintaan panitia, saya diminta dengan Mas Bagus nanti memberikan materi tentang harga pokok produksi dan harga jual produk UKM ya. Nah, ini cara yang sederhana aja yang saya berikan, nggak usah terlalu rumit. Oke, sebentar, Mbak baca. Oke, oke, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau dari PBB sendiri menghitung harga pokok produksi ini sebenarnya kami sudah banyak sekali memberikan materi yang lain-lain. Justru ini kami berikan atau memberikan materi ini paling akhir ya. Kenapa paling akhir? Sebenarnya pada waktu awal dulu saya itu menganggap bahwa harusnya UKM itu sudah tahu caranya menghitung harga produk, harga pokok produksi. Masa nggak tahu lah menghitung harga pokok produksi. Tapi kenyataannya tidak demikian ya, tidak demikian. Ternyata saya menemukan bahwa banyak sekali UKM ternyata menghitung harga pokok produksinya itu apa ya istilahnya ya artinya seenaknya aja gitu nggak bener gitu aja. Akibatnya apa? Akibatnya harga jual menjadi terlalu murah sehingga keuntungan jadi sangat kecil. Ini mungkin Pak pernah mengalami ya. Kok untung kita kecil sekali bahkan menjadi rugi. Atau kebalikannya kedua, harga jual menjadi terlalu mahal gitu sehingga tidak laku. Nah, ini makanya ini saya berharap teman-teman betul-betul cermatlah menghitung harga pokok produksi. Jadi harga pokok itu sebenarnya kalau dibagi dua, ada dua yaitu pertama harga pokok perolehan ya. Harga pokok perolehan itu kalau teman-teman itu beli barang tapi tidak diubah sama sekali terus dijual lagi gitu ya. Seperti dagang itu istilahnya bukan harga pokok produksi karena diproduksi orang lain, makanya harga pokok perolehan. Kemudian kalau memproduksi sendiri istilahnya harga pokok produksi, yaitu membeli suatu bahan baku terus diproses. Itu harga pokok produksi. Oke, teman-teman semua. Jadi ini secara kasar aja ya, ngitung harga pokok produksi itu seperti apa. Harga pokok produksi ini paling gampang adalah kalau saya sih sebenarnya bisa banyak sekali ya faktor yang mempengaruhi harga pokok produksi. Tapi kalau saya biasanya dipisahkan antara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya packaging dan lain-lainnya dihitung macam-macam ya masuk biaya overhead atau biaya lain-lain. Nah, tapi yang paling penting teman-teman dari biaya-biaya ini harus bisa dihitung persatuan tertentu. Ya, jadi misalkan apakah per kilo, per botol, per liter dan sebagainya. Paling gampang satuannya itu apa ya? Satuannya sesuai dengan teman-teman jual seperti apa. Kalau teman-teman jual per kilo ya nanti harga biaya-biaya dihitung per kilo. Kalau teman-teman jual per pieces, per bungkus, maka teman-teman juga harus menghitung biaya-biaya itu tadi per pieces atau per bungkus. Oke. Wah, ini kok nggak jalan ya. Oke, jadi biaya bahan baku adalah biaya untuk produksi. Misalkan kalau buku ya kertas, kalau poding ya susu, gula dan telur. Kalau kaos polo, kain dan benang. Kalau keripik tempe, tempe, minyak goreng dan bumbu-bumbu. Ini biaya bahan baku. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya beri contoh teman-teman untuk biaya bahan baku keripik tempe misalkan. Misalkan gini, keripik tempe perlu bahan baku satu kali buat itu 10 kilo misalkan. Maka teman-teman menghitung, misalkan harga tempenya itu 20.000 per kilo, maka gampang aja ya 10 kali 20.000 menjadi 200.000. Kemudian bumbunya berapa, minyak goreng berapa. Misalkan 50.000 perlu bumbu dan minyak goreng. Sehingga totalnya berapa biaya bahan baku ya 200.000 dibagi 50.000 menjadi 250.000. Nah, tadi seperti saya katakan harus dirubah persatuan. Kalau kita jualnya per bungkus,
Dan dari 10 kilo tempe tadi hasilnya 50 bungkus, maka biaya bahan baku adalah 250.000 per 50. Artinya 5.000 per bungkus. Misalkan yang kedua ini poding ya, poding. Nah, kalau poding ini kalau saya punya tip untuk makanan bisa dibuat menghitung biaya bahan baku itu per resep ya. Satu resep misalkan perlu susu, gula dan telur dan sebagainya. Nah, misalkan dihitung nah ini satu kotak berapa dan sebagainya, teman-teman kalikan, jumlahkan. Nah, ini ketemu misalkan untuk satu resep puding perlu bahan baku macam-macam tadi 21.000. Nah, satu resep itu misalkan jadi 10 iris, maka biaya bahan baku adalah 21.000 dibagi 10 menjadi 2.100 rupiah per iris puding. Ini contoh perhitungan bahan baku. Nah, kemudian biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya orang atau tenaga yang dipakai untuk memproduksi. Satu contoh aja, kalau misalkan satu hari seorang pekerja mampu memproduksi puding 5 resep, jadi 10 iris, menjadikan 50 kan, 50 iris kan. Misalkan gajinya 50.000, maka biaya tenaga kerja adalah 50.000 bagi 50, yaitu 1.000 per iris, karena yang satuannya kita per iris. Nah, yang jadi sering terjadi di UKM teman-teman adalah kita tidak punya pegawai gitu, yang kerjakan kita sendiri. Nah, lalu apakah tidak dihitung biaya tenaga kerja? Ya, tetap kita harus hitung tenaga kerja, meskipun kita sendiri. Nah, ini salah satu misalkan keripik tempe tadi. Kalau tadi gajinya harian, ini gajinya bulanan. Misalkan gaji bulanan 2 juta. Hitung aja tenaga kerja tadi, mampu memproduksi 4.000 bungkus. Maka biaya tenaga kerja ya 2 juta bagi 4.000 menjadi 500 per bungkus. Nah, kembali ke tadi, misalkan, nah yang jadi masalah ini sering ini. UKM ini kadang-kadang yang bantu itu misalkan dari ART ya, ada asisten rumah tangga gitu ya, bantu rumah tangga. Dia ikut bantu untuk memproduksi. Lalu bagaimana caranya menghitung? Kan sulit itu. Nah, ya kita kira-kira aja teman-teman. Kira-kira dari persen waktunya ART tadi yang bekerja membuat keripik itu berapa lama? Nah, anggap aja misalkan gaji pembantu 1 juta. Terus kita perkirakan oh 50% mengerjakan pekerjaan rumah tangga, 50% untuk bantu kerjaan. Dengan kemampuan produksi per bulan membantu tadi 200. Maka ya kita hitung 1 juta karena hanya 50% bagi setengah dikalikan 200. Maka dianggap 250 per bungkus. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah seperti tadi. Kalau kita sendiri itu bagaimana sih menghitungnya gitu loh. Kalau UKM itu sendiri, kalau saya sih paling gampang ya. Anggap aja Anda digaji UMR gitu loh. Misalkan UMR-nya 4 juta untuk Surabaya. Maka misalkan 1 bulan itu Anda kerja 26 hari, 1 hari 7 jam misalkan. Maka biaya tenaga kerja Anda sendiri itu ya kalau dihitung per jam ya 22.000 per jam. Nah, itu menghasilkan berapa per bungkus dan sebagainya nanti dibagi lagi. Intinya, kalau Anda sebagai UKM dan bekerja sendiri, anggap aja digaji sesuai EMR. Itu paling gampang pendekatannya. Oke, kemudian ada yang namanya biaya packaging. Ya, packaging itu gampang ya teman-teman ya. Misalkan plastik 500, stiker 50, maka biaya packaging adalah 550 per bungkus keripik tempe. Nah, kalau yang berikutnya itu biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu banyak sekali teman-teman. Kalau bisa dihitung ya kita hitung semua. Misalkan biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, mandor, satpam, cleaning, dan sebagainya. Biaya overhead, penyusutan, telepon, listrik, dan semua itu harus kita hitung. Dan nanti caranya menghitung, ditotal semua dan dibagi produksinya tadi. Misalkan semuanya 10 juta. Ya, 10 juta dapat
bisa menghasilkan 10.000 bungkus, maka 10 juta dibagi 10.000 menjadi 1.000. Ini contohnya aja. Nah, yang kadang-kadang agak susah itu kita itu menghitung biaya penyusutan. Kenapa ya biaya penyusutan itu adalah misalkan penyusutan itu mesin ya. Mesin itu kan suatu saat rusak ya. Nah, ini kalau saya sih menghitungnya nggak pakai teori akuntansi ya. Saya pakai teori yang sangat sederhana untuk menghitung penyusutan. Jadi misalkan gini ya, kita beli mesin seharga 20 juta rupiah misalkan. Nah, mesin tersebut digunakan selama 5 tahun untuk membuat kasava. Maka ya kita hitung gimana, selama 5 tahun 20 juta bagi 5 tahun, bagi 12 kan sebulan. Maka kita hitung 20 juta dibagi 12 kali 5 menjadi 333 per bulan. Itu kurang lebih kasarnya seperti itu. Terus 1 bulan misalkan mampu memproduksi 10 ton tepung, maka 333.333.000 terbagi 10.000 menjadi 33 per kilogram tepung. Ini cara paling gampang menghitung biaya penyusutan, yaitu mesinnya bisa dipakai berapa tahun dan dan produksinya bisa berapa. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, ini paling sederhana ya, cara-cara yang paling sederhana. Oke. Nah, jadi teman-teman, overhead tadi, penyusutan dan sebagainya, satpam dan sebagainya dijadikan persatuan produk. Ya, misalkan tadi satpam dan sebagainya itu eh, per bulan 2 juta dan bisa memproduksi 10.000, maka biaya overhead tadi 2 juta bagi 10.000 menjadi 200 rupiah per bungkus. Nah, jadi teman-teman, contoh tadi harga pokok produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya packaging, biaya brand dan lain-lain. Contoh keripik tempe tadi yang seperti contoh tadi ya 5.000 tambah 500 tambah 550 tambah 200 menjadi 6.250 per bungkus. Ini harga pokok produksi kita. Jadi kembali kalau ini satuannya adalah per bungkus. Oke, saya persilahkan teman saya Mas Bagus untuk meneruskan untuk menghitung harga jual. Silakan Mas Bagus. Ya, Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggih, teman-teman? Kedengaran Mas, kedengaran. Silakan. Oke, Benar siap. Mas. Izin sambil sambil perjalanan eh, tetap berbagi buat teman-teman. Adapun materi yang melanjutkan yang Pak Budi tadi sampaikan, bahwasannya slide Pak Budi. Pak Budi slide. Oke, saya tambahkan sedikit dari Pak Budi teman-teman. Jadi memang di dalam menghitung HPP itu seringkali itu kita itu kehilangan atau miss di hal-hal yang simple ya, hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil. Kadang kita hanya berhitung itu produknya aja yang kita pernah beli, misalnya tadi Pak Budi menyampaikan, kita nggak pernah hitung hal remeh-remeh, hal kecilnya. Apa itu misalnya eh, 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 kemasannya, kita udah Pak, kita udah hitung kemasannya, tapi kemasan yang rusak, kemasan yang bocor, kemasan yang kempes selama ini nggak pernah kita hitung. Nah ini kadang-kadang teman-teman ini rata-rata kan mayoritas di makanan ya. Nah makanan ini apa ya? Itu tuh produk yang sensitif sama harga, bener ya? Sensitif sama harga. Sekecil apapun itu wajib teman-teman hitung. Kalau memang ternyata berjalannya itu banyak terjadi kemasan itu rusak, entah itu dia 5% ataupun 10%, teman-teman wajib hitung. Karena apa? Kecil, iya kecil Pak. Tapi kalau kecil ini terjadi terus-menerus, nah ini bahaya. Jadi malah ini apa namanya itu berbahaya buat bisa kita. Oke, saya sudah muncul ya teman-teman. Jadi yang dimaksud harga jual itu tadi Pak Budi sudah sampaikan. Cara ngitungnya sama ya, kurang lebih kalau yang akan saya sampaikan ini terkait untuk yang pengiriman ya. Pengiriman entah itu dia
di dalam negeri ataupun dia di luar negeri. Nah, caranya sebenarnya sama, hanya apa? Tergantung dari ekspedisi apa yang kita pilih. Kemasannya seperti apa? Kemasannya maksud saya kemasan pada saat kita kirim ya, bukan kemasan produknya, tapi kemasan pada saat kita kirim. Oke, slide. Nah, eh, tadi Pak Budi sudah menyampaikan terkait tenaga kerja. Oke, tenaga kerja dihitung semua berapa segala macam. Kalau tiap bulan itu habisnya berapa, itu dibagi sesuai dengan kemampuan teman-teman dalam memproduksi. Makin besar produksinya teman-teman, maka HPP makin bisa ditekan. Makin sedikit produksinya teman-teman, maka HPP agak sulit untuk ditekan. Nah, dalam konteks biaya penjualan, biaya pemasaran juga sama. Kita kadang butuh promosi nih. Nggak cukup dari teman-teman cuma sebatas, oh produk saya ini enak Pak, produk saya ini oke Pak, produk saya ini yang paling dibanding teman-teman yang lain itu yang paling enak. Nggak cukup. Tapi apa? Kadang-kadang kita juga butuh biaya promosi. Nah, biaya promosi itu harus dimasukkan. Entah itu teman-teman nanti pengen iklan, entah itu teman-teman nanti pengen endorse, misalnya gitu ya. Atau apapun itu. Teman-teman wajib memasukkannya ke dalam biaya HPP ini. Sama, kadang bisa jadi besar, kadang bisa kecil tergantung dari lot produksinya teman-teman. Yang ya untuk pengiriman juga sama. Nanti termnya banyak kalau untuk pengiriman. Slide, Pak Budi. Nah, ini saya kasih contoh ya, misalnya seringkali itu teman-teman itu menggunakan yang namanya karton bekas pakai masih food grade, kayak macam kartonnya rokok gitu ya. Karton rokok karena apa? Sering dipakai teman-teman UMKM ini karena tebal, bener ya? Tebal dan juga cukup besar. Nah, ini biasanya lebih sering dipakai. Nah, satu kardus besar ini teman-teman bisa hitung kalau kalau kemasan saya produk ya, kemasan produk saya itu besar, mungkin masuk di satu satu kotak karton itu nggak bisa banyak. Nah, teman-teman tinggal hitung kira-kira satu kotak karton besar ini muat berapa, tinggal teman-teman bagi. Di sini contoh ya, misalnya muatnya 100 pieces ataupun 10 pieces karena kemasan yang besar ataupun hanya 55 pieces, tinggal teman-teman bagi. Terbaru ini mungkin teman-teman yang lebih tahu karena kan yang harga yang baru nih yang naik-naikan ini untuk yang bekas saya belum survei. Cuman kalau yang sebelum sebelum harga-harga baru ini itu berkisar antara 15.000 sampai 20.000 untuk yang kartonnya bekas rokok. Atau teman-teman kalau ada yang baru beli kemarin coba tulis di komentar ya. Slide. Ini biaya promosi juga sama. Kalau tadi yang saya sampaikan ya, dialokasikan buat apa? Buat iklan di Instagram, buat iklan di ads Facebook, atau di TikTok, sama. Ini tinggal teman-teman bagi untuk kalau dalam satu bulan ini saya ngeluarkan, saya nganggarkan berapa. Saya nganggarkan 1 juta. Teman-teman udah bisa hitung. Kalau saya 1 juta ini per produknya, saya punya HPP ini hanya bisa alokasikan mungkin satu produk itu Rp500, teman-teman tinggal kalikan saja. Kalau 1 juta saya keluarkan, sedangkan satu produk itu Rp500 budgetnya, tinggal teman-teman kalikan kira-kira saya dalam satu bulan itu harus menghabiskan atau harus mengeluarkan berapa produk. Kurang lebihnya seperti itu. Slide Pak Budi. Nah, biaya pengiriman juga sama. Biaya pengiriman ini banyak yang kita pakai itu, teman-teman banyak yang pakai marketplace, tapi marketplace sekarang udah cukup ini ya, cukup apa ya, menyiksa ya buat teman-teman UMKM karena biaya biaya potongannya cukup besar. Itu juga bisa dipakai untuk apa? Eh, Biaya potongan yang besar ini banyak dari teman-teman UMKM juga yang kita berikan saran untuk coba pindahkan ke transaksi milik pribadi. Potongan yang besar ini coba alokasikan sebagai apa? Free ongkir dari teman-teman. Itu juga bisa. Atau kalau bisa juga pakai term yang gini, di mana lokasinya? Oh mungkin nggak jauh nih dari tempat teman-teman. Teman-teman biasanya sering lokasi sana, boleh deh dialokasikan untuk biaya kurir. Biasanya biaya kurir untuk dalam kota kan flat ya harganya ya, nanti bisa teman pakai. Lagi dihitung, kira-kira kalau misalnya flat boleh flat, tapi jangan gini teman-teman. Iya Pak, biayanya flat. Oke, oke kalau gitu saya order satu ya, satu harganya 10.000, satu harga 15.000, jangan. Kalau misal teman-teman mau pakai opsi free ongkir Pak, uh, untuk dalam kota misalnya. Tapi teman-teman harus pakai syarat dan ketentuan minimal pengambilan 5 Pak. Karena apa? Kalau nggak seperti itu nanti cuma order satu, teman-teman cuannya cuma 5.000, ongkir flatnya 10.000 rugi. Ya minimal kalau pembelian dalam kota minimal 5 Pak. Kasih harga spesial, kasih free ongkir. Slide Pak Budi.
Ruli slide apa masih loading? Oh, ini ada yang komen Mas Ruli ini ya. Kardus rokok gudang garam bekas 15.000 ya benar ya. Berarti belum naik ya Mas Ruli ya. Masih sekitar 15.000, 10.000 dulu sih 10.000, nggak tahu sekarang kayaknya 15.000, 20.000-an gitu deh ya. Bisa nggak itu. Nah, ini contoh menghitung biaya pengiriman. Ini juga teman-teman bisa pakai. Jadi dalam satu kardus karton rokok ini biasanya karena tebal dia berat. Karena tebal dia berat, dia butuh yang namanya selain volume karena besar juga hitung berat. Nanti biasanya di ekspedisi itu pakai yang paling besar. Kalau beratnya dia hanya 2 kilo, karena biasanya snack-snackan, keripik itu ringan ya. Produk hanya beratnya hanya 2 kilo, dihitung volumenya. Kalau volumenya ketemu 5 kilo, biasanya hitung 5 kilo. Nah, ini teman-teman harus bagi. Karena apa? Ngitungnya kotaknya kan besar, volumenya besar. Tinggal dihitung kalau untuk pakai ekspedisi kantor pos itu berapa, pakai JNE itu berapa, pakai JNT itu berapa, tinggal disesuaikan saja. Biasanya kalau teman-teman udah langganan dengan ekspedisi, biasanya juga ada special price. Biasanya seperti itu. Oke, ini harga dasar sebelum profit. Nah, jadi teman-teman sudah menentukan sendiri HPP-nya ketemu dari yang tadi ya dihitung semua global jadi satu, ketemunya HPP-nya berapa sih? Ditambahin sama biaya packaging, ditambahin sama biaya pengiriman, biaya kardus tadi, biaya promosi, semuanya teman-teman jadikan satu, keluarnya berapa? Ini jangan di skip teman-teman, karena biasanya marginnya nggak besar. Karena marginnya nggak besar, teman-teman biasanya mainnya volume dalam hal penjualan. Karena kalau cuma laku 1, 2 biasanya kecil sekali. Mainnya volume. Dan kalau mainnya volume, meskipun dia kecil, tapi karena volume, maksud saya kecil ini, anunya ya, apa namanya tuh, bolongnya ya. Kalau teman-teman nggak hitung, bolongnya meskipun dia kelihatan kecil, enggak kok Pak, itu saya cuma 100 rupiah aja kemarin Pak rupiahnya. Iya 100 rupiah, tapi kalau teman-teman hitungnya volume, ketemunya besar dalam 1 bulan. Kalau dihitung dalam 1 tahun, itu besar teman-teman. Itu salah satu kelemahannya produk apa namanya itu makanan seperti itu. Wajib ditotal semua, totalnya per ini ya, per produksi per pieces. Jadi teman-teman dalam sekali produksi, kalau tadi tenaga kerja bisa 1 bulan, karena hitung 1 bulan itu ketemunya berapa, saya bisa kemampuan produksi di tempat saya. Ya. Tinggal teman-teman comparekan itu kira-kira kalau biaya apa namanya itu karyawan, biaya satpam, biaya keamanan itu keluarnya 10 juta. Kira dalam sebulan ya biasanya gajinya kan sebulan. Itu kalau saya comparekan ke dalam uh, produksi saya, kira sebulan itu saya mampu produksi berapa biji sih? Oh 10.000, oh 20.000, 50.000. Nah, tinggal teman-teman comparekan, ketemunya berapa, tinggal teman-teman tambah. Slide Pak Budi. Nah, ini untuk margin keuntungan untuk produsen. Jadi gini, dalam menjual ya, kita kalau menjual itu kadang-kadang nggak semuanya itu kita sendiri yang mampu untuk menjual. Kadang-kadang juga kita pakai pihak kalau yang ketiga ya reseller, produsen. Nah ini teman-teman juga wajib hitung. Jadi tadi ya mundur satu Pak Budi kalau boleh slide-nya. Nah di sini udah ketemu nih 7.850. Untuk tuh kira-kira nanti kalau ada yang tertarik mau reseller produk saya, mereka saya kasih cuan berapa ya? Kan perlu kan kita pikirkan mereka harus cuan. Nah biasanya nih ya, reseller itu kalau cuma cuan 10% mereka nggak menarik. Sama juga produsen juga sama. Umumnya kalau produsen ya teman-teman, itu biasanya antara 25 sampai 30%. Ini produsen ya. Dia distributor, dia apa namanya itu punya punya apa pemasaran yang besar, biasanya rata-rata mintanya sekitar 25 sampai 30%. Jarang mereka mau 10%. Reseller biasanya, reseller ada nggak ya Pak Budi slide? Nah ini, itu biasanya kalau reseller antara ya main 15-20% masih oke. Tapi kalau sudah dia mainnya distributor besar, biasanya mainnya antara 25 sampai 30%. Pak kok besar Pak segitu?
biasanya teman-teman itu nanti ada tema apa negosiasi sendiri ya, negosiasi sendiri. Ini Pak Budi paling pinter nih, paling jago nih. Itu biasanya ada tema negosiasi sendiri. Karena mintanya besar, itu harus seperti apa? Itu ada. Kurang lebih biasanya antara reseller sama distributor kurang lebih seperti itu. Nanti pengambilan antara distributor dengan reseller pun juga berbeda teman-teman. Karena biasanya besaran distributor dibandingkan reseller dan diskonnya juga besaran distributor dibandingkan reseller. Slide Pak Budi. Ini contoh profit marginnya yang kurang lebih tadi ya, kurang lebih tadi sudah kita sampaikan. Jadi jangan teman-teman cuma Pak, saya nggak mau ngambil profit banyak-banyak Pak, nggak enak, sungkan Pak sama tetangga. Dipikir, wah apa ya biasanya banyak banget ininya apa namanya itu ngambil keuntungannya atau macam-macam lah nanti omongan negatifnya. Jangan teman-teman, tetap karena apa yang harus teman-teman pikirkan itu nggak cuma teman-teman sendiri. Karena apa nanti banyak yang dipikirkan tuh karena tadi butuh yang namanya distributor, butuh namanya profit untuk reseller, butuh profit nanti kalau teman-teman masuk produknya ke modern market, itu mereka juga butuh profit. Nah, teman-teman wajib hitung kira-kira pasaran di mereka berapa, apakah dengan materi yang malam ini pasarannya segitu, teman-teman nanti bisa cross check. Tapi memang umumnya itu yang main sekitaran segitulah. Tadi saya sampaikan antara 25 sampai 30%. Umumnya segitu. Tapi kalau produk teman-teman belum dikenal, nanti akan berbeda, akan lebih besar. Kalau sudah dikenal, biasanya akan lebih murah. Nah, tinggal tadi harga jual akhirnya, kalau misal tadi, Pak, setelah saya hitung-hitung, HPP-nya ketemunya 7.000, Pak. Tapi setelah saya hitung-hitung, Pak, dengan yang kemarin Bapak sampaikan, berarti saya harus jualnya 25.000, Pak. Nah, teman-teman tinggal cek, kira-kira dengan harga 20.000, teman-teman survei. Apakah harga 25.000 ini masih sesuai dengan harga pasaran? Nah, ini penting. Kalau nggak sesuai dengan harga pasaran, harus diapain? Jadi, Pak Budi, datang ke toko offline, ini tadi saya bilang, teman-teman bisa datang ke toko offline untuk apa? Untuk ngecek harga pasaran. Kira-kira ini produk yang mirip dengan produk saya ini apa ya? Oh ada nih saya datang kemana ya? Kalau Surabaya itu banyak ya, modern market besar-besar itu banyak, bisa datang ke sana atau toko lele banyak lah di Surabaya. Teman-teman bisa datang ke sana, bisa cek kira-kira harga pasarannya berapa dengan produk saya. Tapi memang teman-teman biasanya ya di modern market itu harga dari produsen kuantitinya besar dari saya bilang makin tinggi. Nah, itu teman-teman produksi 1 bulan hanya bisa misalnya 50 pieces, 100 pieces itu biasanya harganya cukup tinggi. Nah, teman-teman wajib cek juga kira-kira di pasaran itu pasarannya berapa sih untuk kasapan gitu tadi Pak Beri contoh. Untuk kritik singkong itu berapa sih? Nah, itu teman-teman bisa cek. Kurang lebih seperti itu. Lalu ini tadi sama ya untuk supermarket, untuk toko oleh itu biasanya mereka mintanya berapa itu teman-teman nanti bisa ngecek. Saya Pak Budi. Marketplace juga sama, marketplace teman-teman bisa cek yang sekarang ya. Teman-teman nggak perlu takut dengan yang namanya perang harga di marketplace karena apa di marketplace biasanya harganya itu kan udah harga sama diskon-diskon gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman nanti akan ketemu polanya bahwasanya harga rata-rata di pasaran marketplace itu berapa, teman-teman bisa pakai ini sebagai acuan. Kalau teman-teman ternyata dapetin, Pak produk saya keripik singkong ini rata-rata di marketplace itu 15.000 misalnya gitu. Saya hitung HPP saya ini mentok-mentoknya Pak itu 17.000 Pak. Itu gimana? Nah teman-teman bisa hitung kembali nih HPP-nya, hitung ulang. Jangan-jangan apa namanya itu saya dapat bahan bakunya kemahalan nih. Jangan-jangan saya dapat bahan baku untuk saya produksi ini dari tempat atau dari distributor bahan baku yang termasuk mahal. Dan teman-teman bisa hitung nanti hitung mundur. Karena apa? Umumnya Pak UMKM bisa jual 15.000 Pak. Itu dengan total profitnya. Saya press masih ketemunya 17.000 Pak. Nah, teman-teman hitung mundur. Teman-teman lihat bahwasannya pasti biasanya umumnya ya seringnya yang kami temukan tuh bahan bakunya yang dapatnya terlalu mahal. Biasanya gitu. Bahan bakunya dapat terlalu mahal. Oke, setelah Pak Budi.
Ini contoh ya, teman-teman bisa cek, bisa filter di marketplace produknya apa, filter yang paling laris apa, yang paling apa namanya itu dicari banyak orang itu apa, yang paling banyak dilihat oleh orang itu apa, itu teman-teman bisa cek di sini harganya seperti apa untuk di online ya. Kalau kalau di offline tadi datang, wajib datang kalau di offline. Ini tadi saya bilang, bila harga jualan terlalu tinggi, maka jangan ragu untuk hitung mundur teman-teman. Dan kalau memang ternyata Pak sudah hitung mundur Pak, sudah saya utak-utik Pak, masih nggak bisa juga, ya jangan ragu untuk ganti produk. Itu jalan terakhir, jalan terakhir. Jangan jangan ego enggak Pak, pokoknya saya maunya produk ini karena produk ini sudah turun temurun. Ternyata di pasaran harga kita masih terlalu tinggi. Slide Pak Bro. Tapi biasa gini teman-teman, kalau teman-teman tuh paham produk, itu biasanya teman-teman pasti tahu. Apalagi teman-teman yang produksi ya, itu biasanya tahu harga pasaran pada umumnya singkong mentah itu berapa dan belinya berapa itu biasa teman-teman tahu. Ya kan biasanya tahu. Oke, next. Kenali produk kita. Khusus produk baru ini penting. Produk baru ini sebenarnya treatmentnya banyak ya. Itu dia bisa kita main promo. Memang di awal khusus untuk produk baru itu kita nggak bisa ngambil margin besar. Ngambil margin untuk produk baru itu nanti. Tetapi di awal kita ngambil marginnya memang ya mau nggak bisa besar. Promo dulu supaya apa? Supaya dikenal. Customer sudah kenal, customer sudah suka, nanti bertahap bukan dinaikkan harga, tapi nanti ada trik khususnya sehingga harga itu terlihat yang masuk akal untuk produk yang baru. Gitu. Slide. Masih ada Pak Budi? Habis sudah ya? Oke. Itu teman-teman, Pak Budi juga izin mungkin saya habis ini langsung live karena masih perjalanan menuju balik ke Surabaya. Pesan saya buat teman-teman satu, malam ini kita sudah belajar tentang berhitung HPP. Tentu teman-teman jangan keluar dulu ya, karena habis ini setahu saya tadi Mas Wahyu ngasih saya bocoran terkait sistem ataupun aplikasi yang sudah BBB bikin buat teman-teman, khususnya salah satunya bisa dipakai untuk menghitung HPP ini ya. Pesan saya buat teman-teman, ilmu yang sedikit yang teman-teman dapat malam ini itu jangan sampai biasanya ya habis dicatat, habis dilihat sudah ditutup bukunya selesai. Jangan diusahakan salah satu aja pilih yang sekiranya teman-teman pengen rubah di bisnisnya teman-teman yang sering teman-teman pakai, sering teman-teman dapatin. Iya Pak, saya biasanya itu kalau goreng itu minyaknya Pak yang sering apa ya boncosnya Pak di minyak gorengnya. Teman-teman bisa hitung, bisa pakai aplikasinya BBB. Oke, praktekin. Terima kasih dari saya Pak Budi. Terus buat Mbak MC juga terima kasih. Izin Pak Budi. Saya duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan live dulu Mas Bagus. Katanya mau foto bersama dulu katanya. Oke, siap Pak. Saya tunggu. Oke, itu materinya. Teman-teman, dari saya dan Mas Bagus, saya kembalikan ke moderator. Silahkan Mbak Marcella. Baik, terima kasih banyak Pak Budi, Pak Bagus atas materinya yang luar biasa gitu ya, yang dipaparkan kepada kita pada malam hari ini. Sedikit saya simpulkan ya, Bapak Ibu sekalian gitu, yang saya tadi pelajari juga gitu, meskipun saya juga tidak memiliki UMKM, tapi ketika nanti saya memiliki UMKM, saya tahu hal ini, menentukan harga jual tanpa menghitung harga pokok produksi HPP dengan tepat. Jikalau kita bermasalah dari dua masalah besar ini, harga jual terlalu murah atau untung kecilnya usaha tidak berkembang, bahkan bisa terhenti, atau harga jual terlalu mahal, produk sulit terjual, kalah saing dengan kompetitor. Padahal menurut Pak Budi, HPP itu sederhana gitu ya Pak. Terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya packaging atau kemasan, biaya overhead, atau biaya lain-lain seperti listrik, air sewa, dan lain-lain gitu. Dan yang paling penting, semua biaya itu harus dihitung per satuan produk gitu ya Pak Budi. Misalnya per kilogram, per botol, dan lain-lainnya. Juga saya tadi lihat di slide PPT-nya Pak Budi,
ada pesan yaitu hitunglah dengan cermat harga pokok produksi sebelum menentukan harga jual produk. Jangan kira-kira, jangan ikut-ikut tetangga, tetapi hitung betul-betul. Karena ini penting ya Bapak Ibu. Juga tadi saya juga mengambil kesimpulan sedikit dari materinya Mas Bagus, Pak Bagus, yaitu mengingatkan kita bahwa setelah kita tahu HPP, maka menentukan harga jual itu ada polanya. Bukan asal naikin atau asal murah gitu. Beliau juga menyampaikan beberapa kunci gitu ya, rumus-rumus yang mesti kita ikuti juga, dan ilmu-ilmu yang mesti kita juga terapkan di dalam kita menerapkan usaha ini, Bapak Ibu. Oke, setelah kita tahu teorinya, tapi secara praktis di lapangan, Bapak Ibu sibuk jualan, sibuk produksi, sibuk juga ngurus toko, siapa yang punya waktu menghitung HPP satu persatu secara manual? Nah, disinilah para pengurus BBB bergerak cepat. Solusi digital dari BBB ialah meluncurkan aplikasi cuan ERP. Nih Bapak Ibu, menarik bukan? Nah, pantengin. Nanti soalnya kita sehabis foto bersama, nanti akan ada presentasi juga dari Mas Yogi mungkin atau komunitas BBB lainnya akan menjelaskan secara detail aplikasi cuan IRP ini. Kalau saya kemarin sudah sempat visit gitu ya Bapak Ibu ke aplikasinya, saya pikir awalnya aplikasi pencatatan biasa gitu, ribet atau harus install ini itu tampilannya kaku kayak software akuntansi jadul, tapi ternyata tidak. Salah besar Bapak Ibu. Begitu saya buka websitenya, saya lihat tampilannya bersih, modern, nggak bikin pusing, dan fitur catat bahan baku masuk atau keluarnya tinggal klik-klik doang. Jadi Bapak Ibu yang gaptek mungkin atau yang tidak terlalu banyak mengetahui mengenai digital, ini tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Bisa langsung lihat HPP otomatis setelah kita masukin data, pembelian, dan laporan-laporan keuangan yang bisa kita pakai buat ambil keputusan harga jual. Gitu Bapak. Oke, tanpa berlama-lama sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita foto bersama dulu mungkin ya Bapak Ibu ya. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini boleh on cam. Bapak Ibu sekalian, saya ingin melihat wajah-wajahnya nih. Yang belum on cam, silakan on cam, Bapak Ibu. Baik, sudah pada on cam semua ya. Ini kira-kira Bapak Ibu yang hadir di sini mengerti atau tidak ya apa yang dijelaskan Pak Budi dan Pak Bagus tadi? Saya penasaran soalnya. Atau hanya mendengar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Habis ini udah gitu. Tanpa diterapkan ya, saya mohon, saya harap sih diterapkan ya Bapak Ibu perhitungan HPP tadi itu karena penting banget untuk kita yang ada UMKM, usaha UMKM. Oke, mungkin saya terlalu banyak berbicara kali ya. Kita akan berfoto, ini semua sudah on cam, saya lihat-lihat sudah terlihat senyum-senyum Bapak Ibu yang manis-manis kalian gitu. Dan akan diambil fotonya oleh Pak Wahyu sendiri. Saya hitung dari 1 sampai 3 ya Bapak Ibu. Silahkan senyum dengan lebar dan tunjukkan pesona Bapak Ibu melalui foto ini. Saya hitung 1, 2, 3, cheese. Lagi Bapak Ibu. Bisa lebih lebar lagi senyumnya, kalau bisa tampakkan giginya Bapak Ibu. Saya hitung lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, cheese. Oke, baik. Apakah sudah Pak Wahyu? Oh, oke. Kita mungkin begini Bapak Ibu. 3. Ya, tidak kelihatan ya di sini. Ya, 3. Oke, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Mantap. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas senyum-senyumnya yang luar biasa ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari Mas Yogi sendiri mengenai cuan ERP atau aplikasi digital yang sangat luar biasa yang didirikan oleh beliau sendiri. Mungkin saya persilahkan kepada Mas Yogi. Oh, Pak Bagus, izin live dulu. Oke, terima kasih banyak Pak Bagus atas waktunya pada hari ini. Cek. Oke, kedengeran mah? Masih lah. Kedengaran Oke. Bapak. Kedengaran. Ya,
Oke, terima kasih Pak Budi, Mas Wahyu, Mas Bagus sudah sharingnya. Jadi udah paham ya secara dasar gimana sih ngitung HPP itu. Oke, nah tapi gini, sebelumnya saya intro dulu ya, tentang tadi udah dibahas aplikasi digital buatan BBB. Mungkin udah yang pada ikut 2 sesi sebelumnya udah pada ngerti ya, cuman ya kayaknya ada yang masih baru, masih ada yang baru join di sesi ketiga ini. Nah, kita kenalan dulu, apa sih Cuan ERP itu? Ini aplikasi yang dikelola oleh BBB Indonesia, oleh pengurus. Jadi, aplikasi web, berbasis web, yang mensimpelkan pekerjaan-pekerjaan terkait bisnis. Jadi, nggak cuman bukan aplikasi kasir nih ya, tapi aplikasi seluruh bidang yang ada dalam bisnis. Apa aja sih? Ada banyak sekali puluhan. Jadi, mulai pencatatan digital, aplikasi gudang, aplikasi kasir, aplikasi penggajian, payroll, terus penghitungan pajak, buat ngitung konsinyasi, buat bikin quotation, terus ada buat ada 12 sekarang, ada 12 fitur yang ada di Cuan ERP ini. Oke. Sebelumnya kita kembali ke bahasa PP ya hari ini. Oh, sinyal kok hilang? Suaraku hilang-hilang ya? Sorry. Tidak, Pak. Ya, ya, oke. Penjelasan dengan Jelas ya. Oke. Ini ada 12 item yang udah ada di Cuan ERP. Ini di sudut kiri atas ada namanya BBB ERP karena kita buka halaman demo untuk BBB. Nanti kalau bisnisnya misalnya Mas Bagus pakai, oh aku bikin bikin bawang nih, mungkin jadinya bawang nih ERP. Jadi sesuai dengan nama masing-masing. Nah, tadi udah bahas HPP itu ngitungnya gimana sih? Gramasi produk persatuan terkecil yang dibuat sama produk ya. Nah, misalnya gini, aku punya bahan baku nih. Di sini ada namanya modul resep produksi. Apa sih resep produksi itu? Misalnya nih saya jualan kedai kopi, punya namanya Cinnamon Dolce Latte. Saya jual seharga 15.000. Nah, bener nggak sih? Apakah ini untung apa malah rugi? Kita cek dulu. Nah, di sini ada aplikasi untuk menghitung gramasi. Jadi jumlahnya secara otomatis terkumpul. Berapapun yang di-input, satuan apapun terkecilnya, dia ada. Sampai ada satuan sendok makan pun ada di sini. Satuan on, satuan dosen, dan satuan lusin sampai sak. Sampai satuan sak 20 kilo pun ada besar-besar. Dia eh, dari ukuran paling sekecil mungkin sampai ukuran yang terbesar. Nah, ini kira-kira apa yang belum masuk? Kalau misalnya saya buka kedai kopi, ada kopinya, ada susu, ada UHT, ada es batu. Kira-kira apa yang belum catat di HPP ini? 3, 2, 1. Belum ada apanya? Ya, belum ada kemasannya. Betul. Nah, kalau kemasan gimana? Nah, kita tinggal nambahkan aja. Tambahkan, langsung ke set sendiri. HPP ku sekarang naik. Sekarang menjadi 7.300 atau 6.000 ya. Sekarang naik jadi Stikernya belum ada, 7.300. Kak. Kenapa? Sorry? Stiker, label. Stiker, oke label. Oke. Berarti tadi aku masukin di gelas kemasan karena labelnya belum ada. Nah, sekarang udah tahu ya. Oh, kira-kira ini baru HPP untuk food cost-nya. Jadi biaya yang yang diterima sama konsumen langsung. Ada fisiknya. Jadi kayak gelas, kopinya berapa, terus es batunya, yang sekiranya ada fisik fisik diterima. Nah, terus gimana kalau nanti dibahas? Oh, terus karyawannya gimana? Terus biaya listriknya gimana? Terus biaya marketingnya gimana? Nah, ini kita bahas berikutnya ya. Ada lagi.
Oke, terus gini, ada pertanyaan yang sering terjadi di UMKM. Misalnya nih, saya jualan ayam geprek. Hari ini harga ayam turun 31. 2 minggu lalu harga ayam masih 36. Terus pas eh, kemarin setelah Idul Adha itu malah udah sampai 40.000. HPP-nya gimana? Masa ya tiap hari harus nginputin HPP satu-satu, ngitung satu-satu kan nggak mungkin ya. Nah, kita bikin aplikasi ini supaya bisa mempercepat. Jadi kalau misalnya harga ayam naik, kita tinggal ubah aja setoran produksinya di mana di sini, di inventory, ada bahan baku masuk harganya naik, maka semua akan naik. Misalnya saat ini harga satuan di kopi house blend itu 250 gram, harga 172 gram, sorry, stoknya 172, HPP-nya 250. Kita coba ubah dari sini. Kopi house blend saya naikkan harganya. Oke, kita lihat di produksi tadi, di resep. Dan resep ini selalu dikunci dengan PIN. Jadi yang bisa buka cuman ownernya aja atau manajernya. Supaya nggak ada yang tahu resepnya. Hmm, sekarang harganya naik jadi 267. Di sini secara otomatis HPP ku naik di sini tadi. Nah, kalau turun gimana? Otomatis sini juga turun. Berapapun perubahan yang terjadi di sistem inventory, langsung tersambung ke sini. Kalau kopi mungkin selisihnya beda dikit ya, tapi kalau kadang telur atau ayam, atau sekarang lagi ekstrim naiknya itu ikan. Nah, ketika solarnya nelayan naik, itu otomatis ikan laut lagi gila-gilanya sekarang harganya. Nah, begitupun tadi ketika kita masuk produksi untuk item. Jadi di Cuan ERP ini kita punya 3 macam metode ya. Metode cara ngitung HPP sama metode cara ngitung pemotongan stok. Ada produk yang made to order, jadi stok kepotong, begitu nanti aplikasi kasir memotong produknya. Ada customer beli Dolce Latte, Dolce Latte, langsung kepotong HPP tadi yang ada cinnamonnya, ada kopinya, langsung kepotong sesuai resep. Ada yang sistemnya produce, kayak seperti yang saya lingkar ini, yang Cold Brew Latte, sistemnya produce. Jadi diproduksi dulu, di stok. Ketika customer beli, yang diambil bukan bahan bakunya, tapi stoknya yang diambil, stok barangnya. Terus metode ketiga ada namanya retail. Jadi nggak ada produksinya, barang cuman beli lewat, jadi kita kulaan ke supplier, langsung dijual lagi, kita ambil marginnya, itu namanya retail. Jadi ada 3 macam cara motong stok. Kalau di aplikasi kasir yang lain, itu nggak ada. Rata-rata cuman ada model retail. Kita bikin versi lebih lengkap yang bisa dipakai buat produksi, sekaligus bisa buat jualan retail. Nah, terus saya nanya, terus apa namanya, buat karyawan di mana? Kita sudah punya master sendiri-sendiri. Data karyawan, gajinya berapa, otomatis ke simpan. Plus bonusnya berapa, kepotong berapa, udah otomatis kesimpan. Di laporan aset, tadi ada yang kayak beli mesin kopi, itu kan harus ada penyusutan. Otomatis dia ada pemotongan bulanan, itu harus dimasukkan juga. Terus ada pengeluaran operasional, biaya pemasaran, biaya sewa tempat, terus biaya listrik, air, internet, itu nggak nggak terpengaruh secara langsung ke nilai makanan, tapi itu juga pengaruh ke harga. Nah, kalau udah gitu gimana? Oke, kita punya namanya proyeksi. Pertama kita tentukan dulu, kita mau margin berapa dari produk tadi. Misalnya saya mau margin 16%, terus biaya kayak potongan-potongan dan segala macam pajaknya
itu 10% misalnya. Dia akan menghitung sendiri OPEX-nya. Jadi operasional cost saya sebulan segini dengan gaji karyawan, dengan penyusutan aset, totalku adalah 7.800.000. Kalau saya jualan kopi aren, harga jual minimalku HPP ku adalah 9.474. Kalau saya jual saat ini 15.000, itu masih aman. Nah, tapi ketika saya ini ada jualan cookies, saya kulaan 30.000, saya jual 40.000, saya jual saat ini 35, itu nggak aman. Dia akan memberi peringatan, harga terlalu murah. Jadi kita bisa ngatur marginnya lewat sini. Ini harga HPP produksi, ini jual minimal, dan ini yang harus kita naikkan saat ini. Terus supaya ini sering terjadi gini, karyawanku sekarang banyak, aku harus jualan berapa sebulannya? Nah, kecatat di sebelah kanan. Ini jumlah yang harus dijual per bulan supaya bisa menutup semua operasional termasuk aset dan cost-nya. Ini udah termasuk, jadi ngitung modal jadikan aset, terus dihitung berapa kali dia balik modal, berapa bulan dia balik modal. Seperti itu. Jadi anggap semua produk ini punya beban yang rata terhadap penjualan, maka dia akan tahu mana produk yang terlalu rendah atau nggak layak jual, atau produk yang harus dinaikkan marginnya. Nah, kayak gitu. Sampai sini, ada pertanyaan dulu? Masih lah, tidur ini. Halo, Mbak Sela? Kalau dari saya tidak ada, Pak. Tidak ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan kira-kira ada yang tanyakan HPP supaya lebih simpel gimana sih? Atau Pak Budi mau berkomentar kira-kira dengan konsep perhitungan model gini cocok apa enggak? Sebenarnya yang disampaikan Mas Yogi itu kan sejalan dengan yang saya tadi sampaikan ya poin-poinnya Mas ya. Betul. Cuman perhitungannya jadi otomatis gitu. Iya. Nah, cuman yang paling penting adalah teman-teman adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi itu kita harus teliti gitu. Jangan sampai ada yang terlewat, itu aja sebenarnya. Oke, Nanti betul Pak. nanti secara otomatis akan dihitung oleh Mas Yogi ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang bagusnya dengan sistem ini bisa bisa kayak ada simulasi gitu. Artinya kalau manual itu kan sulit ya. Kalau kita mau sekian persen, mau sekian persen margin, terus akibatnya apa dan sebagainya, omsetnya harus berapa gitu. Nah ini kalau dengan sistem ERP ini nggak terlalu rumit lah untuk menghitungnya gitu. Jadi kita bisa men-set up ya misalkan sebenarnya kalau kita lihat misalkan kita mau manggil mau ngasih margin 10%. Ternyata kalau hanya 10% itu omsetnya harus misalkan harus terjual 10.000 pieces. Kalau nggak nututin biayanya. Nah, ini secara otomatis bisa dengan sistemnya Mas Yuki seperti itu. Tapi terlepas dari apapun seperti tadi yang sampaikan Mas Bagus itu ah, kita sendiri nggak bisa untuk menentukan margin gini aja. Tapi ada namanya survei pasar untuk tahu pesaingnya gitu loh. Artinya dalam arti hitungannya memang secara teoritis baiknya 15%, tapi dengan margin 15% harga kita jualnya berapa? Masuk Betul. pasar apa enggak? Nah ini juga penting gitu. Jadi ini sistem yang diberikan Mas Yuki ini membantu kita untuk menghitung seperti itu. Nah pertanyaannya kalau nggak masuk gimana? Nah itu kalau nggak masuk gimana? Sistem Mas Yuki sudah bantu gitu ya.
sudah bantu. Harus 15% marginnya. Tapi dibalik itu 15% maka harga jualnya sekian, ternyata nggak masuk. Artinya orang lain jual jauh lebih murah. Bagaimana? Nah, itu yang teman-teman harus mau mengintrospeksi. Kita balik lagi feedback ke belakang gitu. Dipetani lagi lah bahasa Jawanya. Bahan bakunya mana yang terlalu mahal? Mungkin dari supplier terlalu mahal. Atau tenaga kerjanya sebenarnya nggak efisien. Tenaga kerja kita terlalu males misalkan sebagainya. Nah, itu kita harus setback lagi ke belakang gitu. Kalau dari hitungan dari Mas Yuki tadi ternyata harga jual itu dibandingkan dengan harga di pasar terlalu tinggi ya. Kita balik lagi ke belakang. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang dengan sistemnya Mas Yuki ini eh, menurut saya sih sangat bagus gitu. Dalam arti kita mengutak adiknya itu nggak usah pusing-pusing gitu loh. Otomatis semuanya Hmm. bisa terhitung dan yang terkecil pun kalau tercatat bisa akan terhitung. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sistem TRP-nya Mas Jogi ini, itu bisa termonitor terus gitu. Dalam arti seperti yang saya sampaikan tadi itu kan hitungan konsep ya, konsep konsep perhitungan awal. Tapi kenyataan di lapangan bisa beda gitu. Angkanya bisa beda. Nah, tapi dengan sistem Mas Yogi ini tadi, kita misalkan perhitungan awal dari perhitungan saya tadi, kita menghitung HPP 10.000. Tapi kenyataannya dari data yang masuk, karena semua pengeluaran kan dicatat ya Mas Yogi ya, semua pengeluaran kan Betul. dikeluarkan. Nah, ternyata HPP kita 11.000 gitu. Nah, kan kita rugi 1.000 seperti itu. Nah, ini sistem ini yang menurut saya juga sebagai sistem kontrol yang sangat bagus gitu. Apakah kita malah over budget atau under budget. Nah, under budget itu juga bisa. Kita memperhitungkan 10.000 gitu. Tapi kenyataannya setelah jalan gitu dengan biaya-biaya yang tercatat semua, oh ternyata HPP kita cuma 9.000 misalkan seperti itu. Nah, itu ketahuan. Sehingga sangat mungkin di tengah-tengah kita turunkan harga aja lah biar offsetnya naik, misalkan seperti itu. Jadi sekali lagi yang sistem yang didesain Mas Yogi ini sangat sangat bagus ya bagi teman-teman sebagai owners ya untuk menentukan policy apa yang harus kita lakukan ya. Saya kira itu aja dari saya Mas. Oke. Oke. Sekarang ada sebenarnya eh, faktor-faktor lain sebenarnya. Secara nyatetnya itu susah. Biasanya paling terjadi di UKM itu adalah menghitungkan aset. Itu paling susah, Pak Putih. Ya, Kayak misalnya nih, saya beli mesin kopi harga 25 juta. Balik modal, wih, lama sekali ini. Kalau saya kejar cuman harga jual kopi cuman 10.000, 12.000, lama sekali balik modalnya. Jadi kita misalnya, oke, berarti strategi kalau aku punya mesin ini, aku bikin konsep kopi jenis baru atau produk yang jenis baru. Misalnya ini, semua yang ada di sini itu dihitung berdasarkan langsung ke nilai pendeknya, metode garis lurus atau saldo turun. Misalnya saya beli mesin grinder, saya beli 1 juta, otomatis semua yang di sini naik. Hmm, Otomatis dia akan nambah 20.000 ke setiap barang penjualan yang terjadi. Ketika saya masuk ke sini tadi, ke proyeksi penjualan, nah langsung naik jadi 700. Otomatis dia punya targetku, wah jadi lebih tinggi. Maka mau nggak mau, aku turunkan ini, marginku aku turun dikit supaya ini menjadi masuk akal. Nah, seperti itulah kira-kira konsepnya. Jadi kita bisa memain-mainkan produk kalau misalnya, oh nanti ini mau dibuat ada biaya layanan, ada pajaknya tambahan. Misalnya aku paksa naik 20%, berarti ini akan naik. Ini udah kategori tadi ya, Ghostplan udah mustahil. Mustahil dijual. Udah ada peringatan langsung keluar di sini. Jadi semua perubahan harga yang dibeli dari beli dari supplier, supplier turun di sini juga turun, supplier naik di sini langsung naik sendiri. Jadi ap- kalau akhir bulan misalnya, oh ya jadi 2 juta bulan depan, di sini langsung hitung sendiri. Dia akan upgrade. Nah, seperti itulah. Jadi sistem yang disimpelkan diotomatiskan.
Oke. Ini kalau fitur lain kemarin sudah kita bahas ya. Jadi sampai mempengaruhi nanti laba rugi, sampai di arus kas, sampai di neraca. Bahkan terakhir nanti ini fitur baru, kita belum rilis juga. Ini bisa menghitung berapa pajak, terutama yang pakai CV atau PT yang sudah berdiri dari sebelum 2021, otomatis ya pajaknya udah kena model baru ya, jadi langsung 22% dari pembukuan dari profit bersih. Jadi harus ada pembukuan lagi, nggak bisa pakai pajak UMKM. Oke, sampai sini Sela, ada pertanyaan mungkin? Ada mau kasih saran? Izin bertanya, Kak Yogi. Oke, Ya, perkenalkan saya Diana, maaf on off cam ya. ya. Usaha saya sambal. Mm-mm. Kadang satu kali produksi itu mungkin minyaknya entah kebanyakan atau sedikit ya. Kadang tuh jadinya nggak sama. Oke. Itu bagaimana? Jadi produksi hari ini dengan kita ada 6 varian, umpamanya sambal bawang. Sambal Mm-mm. bawang ini bisa jadi 30 botol. Ternyata Mm-mm. produksi kan cabenya naik, harga cabenya Oke, naik. paham. Oke, kasih. Oke. Ini sempat kita bahas waktu kemarin ngitung di bahas produksi ya. Jadi, eh, sebentar nanti. Jadi kalau bahan baku otomatis udah terinput di sini ya. Tadi yang misalnya cabai naik, otomatis setiap pembelian cabai baru dia akan langsung menutup HPP baru, mengubah HPP baru. Kok ini secara konsep udah paham ya. Jadi naik turun dari harga supplier otomatis dia merubah yang ada di sini. Iya, benar. Oke. Terus yang tadi misalnya kalau ini jumlahnya buat dari sini. Misalnya ini nggak kira-kira ya satu resep ini bisa jadi dua kali produksi atau dua dua batch atau dua resep, Itu mas maka dia akan langsung satu berubah. resep dong, Kak. Oh sorry, misal ini satu resep ya, set. Nah langsung HPP ku berubah lebih rendah. Ini baru yang sederhana ya. Ada dua cara sebenarnya. Kalau ini satu porsi kan berubah juga. Itu cara pertama. Cara kedua ada misalnya produksi yang hmm, ini. Ada bisa produksi yang jadi dia akan merubah sistem HPP yang terakhir diganti. Jadi mungkin batch satu sama batch kedua mungkin bisa jadi beda. Dia akan hitung di sini. Ada namanya laporan produksi, jam produksinya ditulis. Di sini dia akan motong berapa kali dia produksinya. Kalau dia misalnya saya bikin kue jadi 20, maka dia akan kepotong nasi kepotong jadi 20 batch, 20 resep. Berarti ini untuk Produksi dia yang akan berubah sendiri. oh, oh Yang yang di di awal pasti awal berubah juga harga. berubah. Laporan kita yang dihitung adalah harga produksi yang terakhir. Oh, oke. Itu yang berubah dari produksi. Ada report lagi. Ini yang masih kadang-kadang UKM masih lupa menghitung, membuang laporan ini adalah
di inventory harus ada dimasukkan mana waste. Jadi barang yang nggak kepake atau barang yang jadi rusak, kebuang. Misalnya tadi saya bikin yang hari ada produksi, misalnya kopinya, ternyata kopinya itu rusak atau sebagian. Kita bisa buang di sini, otomatis nanti setiap kalau di HPP mungkin nggak berubah, tapi di laporan laba rugi dia akan berubah sendiri. Dia akan kehitung sebagai barang yang di akhir bulan ketika dibuat periodik pasti berubah. Es batu rusak 5 kilo karena meleleh atau lupa masukin apa freezer, itu dianggap sebagai kerusakan juga. Ini akan mempengaruhi di laba rugi. Mungkin kalau secara HPP dia nggak ini ya nggak ada mati. Nah, dia akan buang 5 gram. Jadi berkurang Rp7. Seperti itulah kira-kira. Kalau sistem yang di sini dia nggak menghitung HPP langsung, cuma dia akan melaporkan ke di laba rugi. Dia akan ada pengurangan nilai dari nilai ini. Nah, dia akan terpengaruh di sini, beban pokok penjualan. Oke, sampai sini. Mas Yuki tadi yang dipertanyakan tadi adalah kalau penangkapan saya misalkan hari ini dia habis 5 liter Hmm, minyak, tapi hmm, besok 6 liter gitu. Rusak cuma 4 liter. Saya kira dengan sistemnya Mas Yuki kan nanti akhirnya kan terhitung secara kumulatif. Ya, betul, jadi ini nggak rata-rata. masalah gitu Nggak masalah. Mbak Diana. Jadi meskipun harusnya misalkan 5 liter, 5 liter, 5 liter setiap hari, tapi kenyataannya ya ada yang dihitung kumulatif sehingga jadi hasilnya jadi rata-rata. Begitu ya Mas Betul. Yuki ya? Ya, Ini bisa dihitung sebagai begitu. Ya. kumulatif rata-rata atau perubahan terakhir. Atau perubahan terakhir atau produksi terakhir. Oh, produksi terakhir turun apa namanya pemakaiannya minyaknya 7 liter misalnya. Dia akan terjadi perubahan HPP. Setelah itu besoknya berubah lagi, HPP turun lagi. Seperti itu konsepnya. Jadi Oh, mungkin ini tinggal kitanya berarti aja yang secara rutin memeriksa HPP ini. ini berarti harus 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 praktek ini Mas Yogi. Iya, betul. Jadi semua tadi ini di dashboard keuangan semua tadi yang berpengaruh terhadap HPP akan muncul semua di sini. Nah, dia akan berubah jadi angka di sini semua. Kalau yang tadi ini proyeksi, ini tadi nggak termasuk. Kalau misalnya tadi bahas ada kerusakan, mungkin nggak masuk ke sini. Karena ini sih sifatnya simulator buat perhitungan rata-rata. Tadi kalau ada kerusakan atau perubahan, ngitungnya di laba rugi. Efeknya di sini nanti. Jadi yang di tadi sistem produksi di resep itu, saya modelnya ada 2 macam. Langsung jadi porsi gramasi atau langsung jadi batch. Biasa tuh batch tergantung ada yang jadi, kalau kue kadang cuma 20, ada 30, itu tulis di sini semua. Jadi bisa fleksibel di sini. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Oke, izin tanya Mas Yogi. Oke. Mas, tadi kan Mas Yogi tadi apa tentang yang penambahan aset baru ya? Itu Mm-mm. apa ada apa? Tadi Pak Budi bilang untuk penghitungannya aset itu kan harus dihitung apa kalau misalnya beli mesin kan harus dihitung apa penyusutannya ya Mas? Betul, Itu udah ada masuk nggak Mas ya di situ? ada. Ada ya Mas ya? Oh, Penyusutan itu ada 2 metode. Ini sorry, aku sebenarnya lupa bahas tadi.
Ini kalau penyusutan saya ngitungnya adalah karena ending dari saya ngitung sistem sistem catatan aset ini adalah ke laporan pajak ya. Jadi saya patokannya adalah penyusutan ngitungnya dari mana? Kan ada, bahwa tentu ini umurnya 4 tahun, nggak fungsi atau menyusutnya gimana. Nah, kita pakai aturan dari pajak yang baru, PPh baru, jadi dibagi jadi 4 kelompok, ada per 4 tahun, per 8 tahun, 16 tahun, sama 20 tahun. Oh, Ini nanti tinggal kebijakan masing-masing aja mau dimasukkan yang bagian mana. Kalau mesin mungkin bisa masuk yang 8 tahun, tapi kalau mesinnya sekiranya itu mechanical, itu lebih cepat, mungkin masuknya kelompok 1 4 tahun. oh ya, 4 tahun sih. Dan sistemnya mau pakai garis lurus atau satu menurun, itu kebijakan dari masing-masing, tergantung bentuknya ya, beda-beda. Nanti ini perhitungan ini akan efeknya ke neraca. Tapi kalau misalnya aku mau kelompokkan aset 2 tahun, oh, mohon maaf saya ini belum ada mungkin ya. Mungkin secara barangnya mungkin belum ada yang asetnya cuma 2 tahun. Tapi kalau 2 tahun mungkin masuknya ke operasional, bukan lagi motongnya ke aset seperti ini. Oke, ya, ya. Oke, Siap-siap. Makasih, Mas. terima kasih. Mau praktek sih, Mas, kayaknya. Biar lebih paham. Hmm. Mungkin nanti bisa men-trial dulu. Kalau di aplikasi ini ada trial mencoba-coba, aku mau coba input-input. Kira gampang nggak sih cara pakainya? Bisa ada di demo aplikasi. Bisa mencoba dulu. Loginnya, passwordnya ada di bawah. Nanti bisa masukkan sendiri. Kira-kira buat produkku mengcover nggak? Nah, bisa ngeliat dari situ. Nah, ini tadi yang dibahas ya. Asetnya dia akan terakumulasi di sini. Mengenai penyusutan mesin itu yang paling gampang itu ya dihitung garis lurus ya Mas Yogi ya. Kalau Ya, UKM ya paling gampang itu. ya paling gampang itu Ya, benar itu. jadi misalkan 5 tahun gitu, kita 10 juta, 5 tahun ya berarti per tahun 2 juta, kurang lebih seperti itu. Tapi teman-teman jangan lupa, kita menghitung penyusutannya situ, tapi kita ada biaya tambahan, yaitu biaya tambahan maintenance itu. Mm. Nah, biaya tambahan maintenance itu nanti masuk ke, tetap harus dihitung, tapi bukan dihitung di biaya penyusutan, tapi di biaya overhead, yaitu biaya maintenance bulanan. Karena kan nggak mungkin suatu mesin tahan 5 tahun tanpa diperbaiki kan, ya apakah Ya, betul. ganti spare part ataukah ganti oli dan sebagainya. Nah, ini yang Kalibrasi juga dihitung, ya. Pak. Jadi sekali lagi penyusutannya supaya gampang dihitung langsung lurus saja 10 juta bagi 5, tapi jangan lupa harus ada biaya overhead untuk Mm. bulanan, maintenance bulanan. Kurang lebih sih Ya, seperti itu. Ya. betul. Ini biaya overhead ada di sini, ada di pengaturan operasional, di pengeluaran. Jenisnya ada banyak. Ini overhead ya, kalau kecuali kan 2 bawah ini nggak hitung, cuma yang biaya-biaya ini dia akan tayangkan sebagai overhead. Termasuk sewa itu juga termasuk. Jadi biaya pengeluaran keambil dari sini langsung kepotong tadi yang diproyeksi. Nah, yang di sini tadi, ini yang di bawah ini otomatis dia mengurangi dan menambah sesuai jumlah aset yang kita punya. Nah, ini juga jadi analisis juga kalau misalnya bikin kira-kira dulu nih, misalnya saya punya aplikasi, saya tunduk dulu, tak kira-kira deh, aku mau bikin produk baru, aku punya modal 40 juta, balikku berapa bulan? Nah, bisa catat di sini. ROI ku berapa per tahun? Dia akan mencakup nilai aset plus dana cadangan operasional 2 bulan. Dia akan bikin estimasi modal awal, target laba bersih per bulan, sama waktu balik modal. Kalau misalnya, oh aku misalnya ini akan, oh jadi investor atau ada investor masuk, bisa tinggal lihat aja dari sini.
Dia akan mengumpulkan semua pengeluaran kita dari sebulan terakhir, akumulasi, baru kelihatan. Oh, bisnis ini layak dimodalin apa enggak, bisa kecatat dari sini. Oke, okay. Lah mungkin ada pertanyaan lagi. Boleh yang mau nanya atau mau mencoba produknya, bisa ditulis di kolom chat atau langsung nyalakan video. Mas Yogi mau tanya. Hmm, Iya, ini mungkin eh, bukan masalah HPP yang saya tanyakan, enggak apa-apa ya, Mas ya? Enggak apa-apa, boleh. Iya, jadi yang mau saya tanyakan di aplikasi ini kan saya kan ada istilahnya kalau kita konsinyasi ke toko itu kan kita anggap masih persediaan ya. Nah, Hmm, terus habis itu kan di gudang juga ada apa persediaan. Kalau kita umpama di aplikasi ini ada nggak umpama persediaan, umpama di toko ini persediaan ini dan nanti juga ya, ada persediaan gudang. Ada nggak seperti ada. itu, Mas? Kalau Ada ya. oke, udah lagi Bu? eh ya kayaknya yang saya butuhkan kayak seperti itu. Soalnya saya selama ini sebelumnya kan pakai Excel sendiri untuk yang dikonsinyasi di toko, terus yang apa kalau yang di stoknya masih di laporan keuangan itu jadi satu gitu loh. Jadi saya harus dari Excel itu jumlah semuanya baru saya input ke aplikasi itu gitu. Ya, ya Oke. udah Mas, terima kasih. Oke. Kalau gudangnya sendiri otomatis dia ada log inventory ya, otomatis dia bahan baku berapa sama log etalase itu Pak, sorry, yang barang produk, jadi Eh, kita bedakan. iya, Oke. produk jadi. Setelah jadi ada produk bahan Ya, ada, jadi beda beda jenis, kita bedakan jenisnya di sini. iya. Terus tadi soal etalase, soal konsinyasi, ada modelnya di Konsinyasi, sini. konsinyasi tiap toko kan. Oke. Jadi tadi di dashboard itu ada namanya sales. Jadi bukan cuman yang tadi ini ada dua modul ya. Itu jualan. Pertama ada kasir. Kedua kasir itu yang sama ya kayak sini kayak kasir-kasir POS biasa. Yang kedua ada model manajemen sales B2B. Bisa model kontrak beli putus atau titip jual. Bedanya kalau di sini kita ada ini ada panelnya. Mau di restock, di retur atau ditagih. Kalau di restock otomatis dia nambah. Nah, harus disetujui klien dulu, Ya, lalu jadikan SO apa sales order dulu ke bosnya. Jadi nggak boleh sembarangan kalau di sini ya. Dia harus ada 3 tahap. Kalau bosnya setuju, oh oke, harganya cocok, baru kita jadikan panel. Di sini baru jadi ini, mau di restock, di retur, dia akan kurangi sendiri. iya, iya. Ini pakai satu aplikasi ya. Satu aplikasi yang Istilahnya sama, betul. oh, satu ya, satu. Kalau umpama kita ada kan ada umpama yang pada umumnya biasanya kan ada kasir sendiri, ada Hmm, aplikasi maksudnya laporan keuangan sendiri. Ini jadi satu atau sendiri-sendiri, Mas? jadi satu. Jadi Oh, jadi satu satu. aplikasi itu udah mencakup 12 fungsi. Oh, iya, iya, iya. Ada fungsi sales, ada fungsi kasir, ada fungsi katalog, ada fungsi antrian, ada fungsi inventory, modul produksi, operasional, penggajian, jadi kayak bonus, potongan hukuman karyawan, terus potongan dari BPJS, potongan segala macam karyawan, dihitung jadi satu. Ini langsung mempengaruhi tadi di eh, laba rugi sama di HPP. Kalau karyawan banyak, HPP-nya otomatis dia naik. Iya. Itu satu bulan itu kita bisa langsung cetak kayak rugi laba neraca gitu ya, Mas? Bisa, betul. Tapi hitungannya per periodik ya, jadi kita nggak bisa cetak sewaktu-waktu. Oh, ternyata inputannya gajian belum dimasukkan, ya nggak bisa. Otomatis dia Oh, harus iya. selesai tutup dulu, baru kita buka laba ruginya, buka neracanya. Iya. Jadi Terus tetap harus ada satu tetap lagi, punya dulu. umpama untuk
ini ada grafiknya istilahnya berapa persen biaya kita yang istilahnya biaya yang banyak, biaya operasional. Itu kelihatan enggak Mas grafiknya istilahnya ada berapa persen biaya operasional, biaya kelihatan biaya promosi seperti itu. Maksudnya kayak gini, Biaya ya yang atau dibikin kayak grafik gitu Mas. Itu. kalau grafik sini saat ini belum ada sih, belum ada penghitungan beban, tapi yang bisa dicatat ada dari laba rugi. Oh, iya. Iya ya Jadi nggak apa-apa bebannya Mas. di operasional atau bebannya di gaji. Ini Iya. gaji masih nol karena di sistem masih belum ada yang disetorkan gajian. Iya ya Mas. Mungkin tampilannya bukan grafik ya, mungkin lebih ke langsung angka kalau di sini. Iya. Oke, Oke, oke. Ya, terima makasih ya kasih. Mas. Ya, sama-sama. Ya. Berikutnya mungkin. Jadi ini satu sistem langsung mencakup semua rules ya, sebentar ya. Buka dari sini. Jadi ada 6 fungsi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 modul. Tapi kalau dijabarin secara mendalam ada 12 sebenarnya. Ada fungsi kasir, fungsi katalog, fungsi antrian, fungsi perintah kitchen, sama e-kios. Jadi udah dapat termasuk modul e-kios. Ya, e-kios ini apa? Mas ini E-kios ini yang termasuk iya. Ini termasuk manufaktur sama perdagangan jadi satu ya Mas ya? maksudnya manufaktur produksi. Mas, iya. Produksi sama perdagangan itu jadi satu ya Mas ya? Tadi itu ada di manajemen produksi kalau itu. Jadi nggak bukan bukan aplikasi terpisah, tapi langsung jadi kayak manajemen hari ini bikin apa, ini yang bisa dibikin di sini kan yang diproduksi, terus siapa yang bikin, jadi berapa, rusak berapa, ditulis, langsung dicatat. Jadi sistemnya bukan base order tapi langsung pencatatan setelah setelah jadi. Iya Mas, makasih Mas. Mungkin Oke. maksud pertanyaannya tadi Mas Yogi itu Hmm. kalau ada yang produksi sendiri tapi ada yang barang nggak produksi sendiri tapi juga masuk Nah, termasuk diperdagangkan itu sistemnya oke, bagaimana itu? Apakah bisa bisa bisa, termonitor semuanya jadi satu bisa, begitu? bisa. Jadi dalam satu aplikasi ini ada 3 macam, Pak. Pertama, ada model made to order, barangnya langsung dipotong dari dapur. Jadi nggak ada proses ngikut laporan manufaktur, laporan produksi nggak ada. Jadi begitu kasir barang keluar langsung dipotong, dikat langsung. Jadi HPP-nya langsung sesuai sesuai resep. Ada yang model retail, jadi cuman kulaan aja, kulaan dijual, kita nulis marginnya, dia akan ngitung sendiri. Nah, kalau yang tadi tanyakan adalah yang model produksi, yang model manufaktur. Jadi harus ada bahan baku diproduksi dulu, di stok, rusak berapa, waste berapa, baru kejual. Jadi modulnya ada 3 macam di sini. Ada tiga model cara potongnya. Made to order, retail, sama produce. Jadi tinggal membedakan adalah proses potong stoknya sama proses jalur produksinya. Jadi kalau tadi misalnya ini ada model cinnamon dolce latte karena dia made to order, di bagian produksi udah nggak butuh ini. Di sini nggak ada. Yang ada itu kayak cold brew latte karena ini dijual botolan, jadi di stok. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi barang yang disimpan dulu sama barang yang ya udah dari bahan baku langsung dipotong-potong-potong kayak orang masak langsung jadi keluar. Oke. Ya, bagaimana? Hmm. Pak Budi, Mas Wahyu, mungkin ada masukan atau ada pertanyaan yang berikutnya? Kalau di sistem ini Mas Yogi, Hmm. history bisa keluar nggak Mas?
Histori, penjualan misalkan. kalau histori penjualan pasti ada karena Hmm. ada modelnya riwayat seperti ini. Mana yang di void, mana yang dibatalkan, mana yang ke-cancel, mana yang keluar lewat kasir, sama mana keluar lewat sales B2B, lewat konsinyasi bisa beda. Kadang yang terjadi di UKM itu punya 2 pintu. Saya juga punya toko, tapi barangku juga ada di toko lain. Nah, itu bisa jadi satu di sini. Maksud saya misalkan penjualannya ada yang lewat e-commerce, ada yang lewat offline, terus bisa keluar grafiknya nggak Mas? Misalkan di trace gitu selama 1 tahun ke belakang gitu. Kalau lewat, oh, terlalu sebentar ya, cek dulu ya. Ini bisa yang online. Jadi aku membedakan mana yang dari offline, mana yang dari sebentar kecampur kayak di sini. Ini aja. Oh ya belum. Kalau itu masih kita belum bisa membedakan. Tapi bisa sih tarik laporannya itu. Ya mungkin Hmm, ya dari owners itu biasanya kan kita harus bisa mengawasi Mas ya, mengawasi dan mengamati gitu. Misalkan secara historis, misalkan penjualan lewat e-commerce kayak seperti apa, naik turunnya seperti apa gitu. Terus yang Oke, offline bisa. bagaimana gitu kan. Kalau bisa misalkan kalau misalkan kita misalkan ada yang lewat GrabFood, ada yang lewat GoFood, misalkan seperti Hmm, itu kalau bisa juga dipisahkan Mas Yuki untuk oke. riwayatnya. Masukkan, masukkan Ya, tapi Pak. jadi tolong itu mungkin histori ini penting juga untuk Hmm, membuat apa itu ya, membuat keputusan ya. Jadi ya. misalkan katalah Mas Wahyu ini misalkan karena dicaca itu kan Hmm, harus ngamati dulu apa Grab dulu kan misalkan ada GrabFood, ada GoFood, ada Shopee gitu. Terus akhirnya dari 3 itu mana yang kita fokuskan gitu kan kita misalkan oh, add ya betul. ketiga-tiganya kan nggak mungkin kan Ya. biaya kita kan terbatas gitu. Nah di situ akan dilihat trennya misalkan Ya. setahun itu seperti apa dan Ini. sebagainya. Itu sebagai owners itu bisa ngambil keputusan kalau kita tahu historisnya Mas Yogi. Oke, Jadi bisa bisa. mungkin bisa diperbaiki untuk Bisa yang bisa. Sudah ada, Pak. ya Tinggal bikin grafiknya aja. Jadi ya. di kasir itu langsung milih pintu penjualan dari mana. Ini yang POS ya, bukan yang sales apa konsinyasi atau tadi ya. Bisa merek GoFood, ShopeeFood atau GrabFood. Dia akan milih. Dan otomatis juga itu ada markupnya. Kalau kita pilih dari GrabFood, dia naik 10%. Dia bisa kita bedakan dengan pengunjung yang datang ke tempat sama pengunjung yang beli online. Kita bisa mainkan. Maksud saya historinya Mas yang penting. Iya, tinggal grafiknya yang saya perlu Ya. buat. Secara input Nah, sudah ada. Tinggal nah, grafiknya aja lah, dari reportnya datanya aja. bisa Bisa, bisa. bisa dilacak gitu. Bisa dilacak harusnya ini. Ya. Oke. Jadinya pintunya sudah ada, tinggal ada jendelanya yang Ya. yang belum disiapkan di sini. Bisa itu, Oke. Pak. Di sini cuma bedakan yang kasir offline sama kasir biasa. Nanti tinggal dibedakan adalah yang online ini mau dari pintu mana. Nah, tinggal itu saja. Pintunya GrabFood atau pintunya Shopee atau pintu yang lain. Nah, seperti itu. Oke, Oke. oke. Bagaimana, Pak Sela? Sudah selesai atau mau closing dulu? Kalau dari saya cukup Pak, karena saya juga Ya. dari tadi menyimak Bapak Oke, ini siap. Oke. tools-nya juga keren dan modern. Oke, teman-teman, mungkin dari saya closing itu bahwa saya kira HPP ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya tidak sederhana banget gitu ya. Kita harus hati-hati karena itu sangat menentukan keberhasilan bisnis kita. Jadi, teman-teman harus hati-hati. Itu yang pertama dari saya. Yang kedua, eh, di Surabaya akan ada dua pameran ya yang saya berharap teman-teman bisa melihat. Yaitu pertama, pameran Indonesia International Food Expo atau ISFood itu tanggal 18, 19, 20, 21 di Grand City.
BBB ada booth di sana ya, ada 16 UKM BBB. Tolong teman-teman juga bisa hadir, bisa mendukung. Kemudian ada pameran Allpack tanggal 1 Juli sampai 4 Juli kalau nggak salah. Nah, ini saya juga berharap teman-teman bisa datang ke situ untuk melihat mungkin mesin-mesin atau bahan-bahan packaging yang seperti apa yang saat ini, trennya seperti apa dan sebagainya, kan bisa teman-teman bisa lihat ya teknologi seperti apa mungkin yang ada yang cocok dari UKM. Saya kira itu Mbak Marcella dari saya, closing saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Budi atas informasinya. Jadi buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang hadir di dalam Zoom ini, jangan lupa minggu depan itu ada pameran It's Food dan Ispek yang bakalan meriah banget ya pastinya. Dari 2 event aja ini, dari namanya aja sudah meriah, apalagi eventnya nanti diadakan. So, jadi buat Bapak Ibu jangan lupa datang minggu depan ya Bapak Ibu dan ramaikan acara ini. Untuk Mas Yogi, apakah sudah ya Mas ya? Nah, sudah. Oke, Jadi baik. yang mau mencoba silakan trial di bisnisbbb.com. Nah, Betul. oke, ini udah ada mau coba sekarang bisa nge-trial atau mungkin aku udah mau coba langganan dulu deh. Nanti bisa langsung hubungi Mas Wahyu. Betul Bapak Ibu. Jadi langsung aja ke websitenya Cuan ERP ya Bapak Ibu. Bisnisbbb.com ya. Karena ini khusus untuk iya, betul. Jadi aplikasi atau website ini, jikalau kita lihat dari tadi ya, dari Pak Yogi yang menjelaskan, kita bisa lihat bahwa website ini sederhana, nggak perlu pusing dengan istilah akuntansi rumit, cepat juga catat bahan bakunya, langsung ketahuan HPP-nya, murah, murah juga gitu ya Bapak Ibu. Atau bisa gratis ya Pak Yogi untuk anggota BBB mungkin. Ya kita nggak akan pernah tahu ya ke Bisa. depannya. Mungkin nggak tahu mungkin. Nanti ya, mungkin someday ada kali ya Bapak Ibu gitu. Jadi langsung aja diakses bisa lewat HP, laptop, atau device apapun yang Bapak Ibu punya. Karena Bapak Ibu bisa catat sambil jualan, sambil di pasar, sambil rebahan pun juga bisa gitu. Dan uh, buat event tadi jangan